sebagai awalan pembicaraan tentang peran ulama dalam kemerdekaan. Penjajah yang memecah belah, kita akan lanjutkan karena banyak yang menyampaikan seperti ini. Kalau Indonesia itu tumbuh ketika dibelah, ada darah ulama. Nah, ini bagaimana Pak Dr. Kiai Muhyiddin peran signifikan ulama di tengah tadi penjajah yang memecah belah, seperti yang tadi Bapak telah sampaikan. Jadi umat Islam yang berhaji, mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka mancanegara di Mekah, saling bertukar pikiran tentang kondisi umat Islam di negara masing-masing. Oleh karena itu, Belanda sangat khawatir dengan kembalinya para jemaah haji atau orang-orang Indonesia yang haji itu akan mampu melakukan gerakan anti penjajahan Belanda. Maka pada tahun 1903 itu diadakan Kongres Khilafah, di mana Daulah Utsmaniyah membiayai Kongres Khilafah itu dan mengangkat seorang sebagai wakil Daulah Utsmaniyah untuk Indonesia. Nah, ini coba bayangkan. Nah, sudah ada waktu itu sistem kerajaan Islam, Mamlakah Islamiyah, kemudian sultan Islam, dan pemerintahan Islam yang sifatnya sporadis. Nah, Belanda dengan melihat betapa antusiasnya orang Indonesia berhaji, walaupun harus berjuang, bayar mahal, dan belum tentu bisa kembali pulang, karena butuh waktu 5-7 bulan lamanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, setelah kembali, justru ada proses pencerahan dari haji-haji itu. Nah, pemerintah semakin curiga dan memberikan tanda kepada orang yang sudah haji, di depannya ditulis H, Haji Abdullah, Haji Mustafa, dan lain sebagainya. Ini maksudnya pemerintah Belanda, Pak ya? Maksudnya pemerintah Belanda ya? Belanda ya. Untuk mengidentifikasi nih, ya orang-orang haji itu berbahaya. Pulang, berbahaya. Bahkan mereka diawasi oleh pemerintah Belanda, karena kalau tidak diawasi bisa melakukan gerakan-gerakan dan manuver yang membahayakan ya penjajah Belanda di East India, di India bagian timur ini atau di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita bisa belajar dari situ. Para ulama yang juga dari mancanegara, ya mereka juga negaranya dijajah, sebagian berangkat mereka kemana? Ke Eropa, termasuk Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Jamaluddin Al-Afghani berada di Eropa, beliau membuat tabloid yang diberi nama Al-Urwatul Wuthqa, sebuah tali ikatan yang cukup kuat. Nah, salah satu ya isi tabloid, salah satu edisinya itu sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia, ya. Sampai ke Indonesia. Dan dibacalah oleh sebagian ulama, termasuk adalah pemimpin dan penggerak pencetus organisasi Muhammadiyah dan pencetus organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itu pada abad ke-19 awal. Ya. Nah, jadi dari situ ulama semakin mantap, semakin kuat, solid berhadapan dengan para penjajah. Nah, sangat disayangkan musuh ulama saat itu yang pertama adalah orang-orang Indonesia sendiri yang berkolaborasi dengan penjajah. Ya, adalah orang-orang inlanders. Kita tahu di Maluku, di Jawa, dan yang sangat kental adalah orang-orang dari keturunan etnis Cina. Oh, etnis Cina yang berkolaborasi dengan penjajah ya, Pak ya? Kolaborasi dengan penjajah. Bahkan ya dalam pertemuannya syarikat
dagang, ya, itu mereka sepakat bahwa kita walaupun ditekan oleh Belanda perlu mengembangkan sektor ekonomi. Nah, Serikat Dagang itu mengembangkan ekonomi, dibikinlah pabrik-pabrik batik semua. Akhirnya kawan Serikat Dagang ini lebih kaya dari penjajah. Ya, pendapatannya lebih besar daripada ini Serikat Dagang Islam ya Pak ya? Atau ya, Serikat Dagang Islam. Oh, ya. Serikat Dagang Islam ya. Nah, Serikat Dagang Islam ini sudah mampu menguasai logistik ekonomi dan ekonomi. Nah, Belanda tidak berdiam diri, dia justru mencabut perizinan untuk impor barang-barang untuk ya warna, pewarna dan lain sebagainya. Maka Belanda mendirikan sebuah perusahaan namanya Hokkien. Hokkien inilah diserahkan kepada etnis Cina. Jadi baik. Kalau ada sekarang Hokkien, PT Hokkien adalah orang-orang Cina yang dibantu oleh Belanda untuk bersaing dengan Serikat Dagang Islam, dan dulu Serikat Dagang Islam bisa bebas mengimpor barang-barang, pada akhirnya dibatasi oleh Belanda dan dia harus bersama-sama dan membeli dari PT Hokkien tersebut. Ya. Nah, ini baik, semakin jelas. Ya, baik Pak Kiai, semakin menarik perbincangan kita. Pemirsa, kita akan lanjutkan